Muhammad Yusuf, pria Parubaya, kerut di mukanya, semangat pada pancaran mata itu yang setiap pagi ia perlihatkan pada sekitar. Melangkah pasti menuju kebun yang pernah membuatnya pergi jauh ke Jakarta dan memenangkan Jakarta Coffee Week 2019 sebagai petani dengan green bean terbaik se-Indonesia. Banyak cerita yang menjadi kenyataan. Banyak teman yang ia dapatkan dari pohon dan biji yang bernama kopi. Aku mulai bertani di tahun 94. Tahun 94. Aku mulai belajar bertani. Nah, waktu itu masih petani tradisional. Masih istilahnya mengikuti cara orang tua. Waktu itu ada kakak aku, memang dia sarjana pertanian, bagian budidaya, kemudian dia itu mengajari aku tentang tani. Jadi kalau mau bertani katanya itu nomor satu bibitnya harus unggul, harus pupuk yang cukup, udah itu harus perawatan yang normal supaya produksinya tinggi. Nah, di situ aku mulai belajar dengan mereka. Perawatan batang kopi ini dia ini ada dahan sekunder dan dahan primer. Nah, yang kita ambil itu dahan primernya. Karena dahan primernya ya dia yang produktif, yang menghasilkan buah. Kalau aku lihat anak muda ini masih jarang yang mau bertani itu. Masih jarang yang mau bertani, anak-anak muda itu. Dia tuh masih fokus ke pekerjaan yang instan. Kerja di PT, kerja jadi pokoknya yang instan lah. Hari ini kerja, besok dapat duit, dapat uang. Nah, yang instan lah. Itu ditinjau dari sosial aku kira begitu. Kenapa? Pekerjaan petani ini dia dipandang pekerjaan yang paling rendah lah. Semendo Darat Ulu berada di ketinggian 1.500 di atas permukaan laut. Dingin, subur, dan terjaga. Kata yang pantas kita sematkan pada daerah yang jauh dari kebisingan kota dan polusi udara. Tempat di mana varietas kopi tumbuh di atasnya. Kata proses mungkin terdengar membosankan. Tapi siapa yang pernah menyangkal jika proses adalah sebuah jalan utama menuju kesuksesan? Proses adalah jalan tunggal bagi mereka yang tidak percaya keberuntungan. Proses adalah kunci bagi setiap biji kopi yang memiliki nilai lebih di mata para penikmatnya. Kopi mengajarkan banyak hal, hingga sampai pada kata manis yang sering kita dengar tentang bagaimana kopi dikenal sampai ke seluruh negeri.
kopi tetaplah kopi. Dia tak pernah menyembunyikan rasa pahitnya. Dia memberi kehidupan. Dia menyatukan perbedaan. Dan dia menjadi media lintas usia. Yang harus kita jaga agar terus ada dalam setiap perbincangan kehidupan. Anaerobik itu dia tuh kedap udara, tanpa udara. Jadi udaranya dikosongkan, sudah itu kopi dimasukkan di dalam plastik Green Pro yang rapat. Nah situ prosesnya terjadi fermentasi. Fermentasi itu jadi rasa aroma kulit itu nyatu dengan rasa biji. Jadi aromanya lebih harum, lebih manis, dia lebih istilahnya itu ada rasa aroma anggurnya. Itu yang namanya anaerob itu. Yang pertama kopi itu harus petik merah dulu. Petik merah sudah itu apa namanya prosesnya itu harus steril, mulai dari penjemuran, dari pencucian, dia harus steril. Dia harus bebas dari benda-benda lain, kotoran hewan, minyak-minyak, dari uap tanah. Makanya tempat jemurnya harus minimal 80 cm dari tanah. Udah memang harus tertutup. Macam kayak yang ini, makanya dia harus steril, harus apa namanya itu bebas dari aroma lain karena kopi ini banyak mudah menyerap dari apa namanya itu unsur-unsur lain. Jika kita dalami lebih jauh, kopi bukan sekedar pelepas dahaga. Sangat lebih dari itu. Kopi adalah mahakarya yang dihasilkan oleh proses panjang para pelakunya. Kopi tak pernah dusta atas nama rasa. Dia tak pernah bohong pada setiap proses petani yang setia padanya. Hubungan mesra antara alam dan manusia sebenarnya. Simbiosis dalam kadar yang sempurna. Bagaimana petani merawat kopi agar tetap hidup, dan kopi memberi petani kehidupan. Ya, seperti inilah kita seharusnya. Karena sejatinya kopi adalah kanvas kosong dan kita penikmat adalah seniman di dalamnya.